Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 8 Maret 2024 dalam pekan ketiga Prapaskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Margareta Ivon, Mazmur dilantunkan oleh Ivan Suraatmaja, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kami datang bersujud di hadapan-Mu. Mohon ampun atas segala dosa yang telah kami lakukan dan kerap kali kami tidak mengindahkan perintah-Mu. Bapa, bersabdalah, mohon berikan kami hati yang terbuka dan mau mendengarkan serta melakukan kehendak-Mu. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Nubuat Hosea, bab 14 ayat 2 sampai 10. Beginilah firman Allah. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami. Karena Engkau menyayangi anak yatim. Beginilah firman Tuhan. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang budiman, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Akulah Tuhan
Aku mendengar bahasa yang tidak ku kenal. Akulah yang telah mengangkat beban dari bahumu dan membebaskan tanganmu dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku akan meluputkan engkau. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Aku menjawab engkau dengan bersembunyi di balik badai. Aku telah menguji engkau dekat Meribah. Dengarlah, hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, kiranya engkau mau mendengarkan aku. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah orang asing. Akulah Tuhan Allahmu, yang menuntun engkau dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah, sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 12 ayat 28b sampai ayat 34. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus,
perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia." Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan persembahan. Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Semakin dekat dengan kerajaan Allah. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus tentang perintah Allah mana yang paling utama. Dan jawabannya adalah kasih. Ahli Taurat mengamini perkataan Tuhan Yesus dan menyimpulkan, memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelihan. Tuhan Yesus memuji kebijaksanaannya dan menyatakan kalau ia sudah tidak jauh dari kerajaan Allah. Ada 3 kasih yang disebut oleh Tuhan Yesus. Kasih kepada Allah, sesama, dan kepada diri sendiri. Ketiganya saling berhubungan. Kita mengasihi Allah karena Ia telah lebih dulu mengasihi kita dengan begitu amat besarnya, hingga memberikan putranya datang ke dunia dan menyerahkan nyawanya. Kasih yang kita persembahkan kepada Allah ditunjukkan dengan menjalin hubungan yang erat dengannya, antara lain bersatu dengannya melalui sakramen Ekaristi, mendengarkan firman-Nya, serta menanggapinya melalui doa. Bila kita sungguh mengasihinya dengan segenap hati, pengertian, dan kekuatan, maka kita akan berusaha untuk melakukan yang diperintahkannya dan tidak melukai hatinya dengan berbuat dosa. Kita akan segera bertobat bila jatuh dalam dosa. Kasih kepada sesama yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus didahului dengan mengasihi Allah yang adalah sumber kasih. Jadi sebetulnya kasih Allah yang telah kita terima dengan berlimpah itulah yang kita salurkan kepada sesama. Kasih dan kepedulian kita berikan khususnya kepada yang membutuhkan, baik secara material, pendampingan di kala duka, dan terlebih di dalam doa.
Biasanya kita lebih dahulu mengasihi dan mencukupkan diri sendiri terlebih dahulu. Tetapi dalam urutan hukum kasih, itu ada pada urutan terakhir. Kita mengasihi dan merawat diri kita sendiri karena kita telah diangkat anak oleh Allah. Tubuh kita adalah bait-Nya. Kasih identik dengan memberi yang telah ditunjukkan lebih dahulu oleh Allah. Kita akan lebih bahagia saat bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Sama seperti seorang istri saat memberikan masakannya yang terbaik untuk suami dan anak-anaknya, atau suami memberikan bunga kepada istri sebagai tanda kasihnya. Semoga kita dapat semakin dekat dengan kerajaan Allah dengan melakukan hukum kasih yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur telah Kau selamatkan dan selalu menerima kasih-Mu. Tuhan, kami tidak ingin menyimpan sendiri kasih yang telah Kau berikan, terlebih lagi menyia-nyiakannya. Mohon berikan kami kemauan dan kemampuan untuk mengasihi sesama seperti diri kami sendiri dengan kasih yang berasal daripada-Mu. Demi Kristus Putra-Mu terkasih yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.